Apakah kalian pernah melihat pidato Bung Tomo dengan semangatnya yang berhasil mengobarkan para mujahid-mujahid untuk melawan para penjajah? Apakah kalian juga masih ingat tentang pidato Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang sangat berapi-api dan berhasil mengobarkan semangat para pejuang dan pemuda? Iya, kali ini kita akan belajar pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Hendra Burhanuddin. Kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Namun, sebelum kita mulai belajar, silahkan disiapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting. Karena dengan mencatat akan memudahkan kita dalam mengikat ilmu. Perlu kalian ketahui bahwa pidato persuasif adalah bagian dari eksposisi. Seperti yang kita ketahui, eksposisi adalah bertujuan untuk meyakinkan argumentasi atau pendapat kepada orang lain. Dilihat dari pengertiannya, pidato persuasif adalah informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum dengan tujuan untuk memengaruhi atau yang kita biasa mengenalnya dengan persuasif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pidato persuasif adalah informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum dengan tujuan untuk memengaruhi. Sebelum kita menulis teks pidato, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pelajari topik. Kita sebisa mungkin menguasai topik atau pembahasan terkait dengan apa yang akan kita sampaikan di dalam teks pidato tersebut. Lalu, bagaimana kalau kita belum menguasai topik dalam pidato itu? Kita bisa melakukan pengkajian mendalam, mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan topik yang akan kita tulis. Yang kedua, pahami tujuan kita berpidato. Apakah tujuannya untuk membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu? Atau tujuannya untuk memengaruhi orang lain dalam suatu tindakan? Atau tujuan yang lain? Kita harus memahami tujuan kita dalam berpidato, untuk apa kita berpidato. Yang ketiga adalah pahami audiensi. Audiensi dalam hal ini biasa kita kenal dengan penonton atau pendengar kita, atau dalam istilah asing adalah audiens. Audiens akan merasakan kebosanan jika informasi yang kita sampaikan sudah diketahui oleh audiens. Kita juga harus bisa melihat dan bisa membedakan latar belakang dari audiens kita. Misalnya, kita berbicara dengan siswa, dengan berbicara dengan guru, tentunya hal yang kita sampaikan tidaklah sama. Maka kita harus melihat latar belakang dari audiens kita tersebut. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam mempersuasi. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan etika. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan emosi. Yang terakhir, kita bisa menggunakan pendekatan logika. Pendekatan etika ini bisa menggunakan adab sopan santun, atau biasa kita mengenalnya dalam bahasa Jawa adalah unggah-ungguh. Yang pendekatan emosi berkaitan dengan perasaan. Kalau perasaan berarti yang digugah adalah perasaannya atau emosinya. Yang terakhir pendekatan logika, atau biasa kita mengenal dengan
membuat masuk akal atau bisa diterima oleh alam pikiran kita, sesuatu hal yang bisa diterima. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, daur ulang adalah hal yang benar kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Kita garis bawahi kata tidak bermoral. Menggunakan pendekatan apa ini? Iya, kata tidak bermoral berkaitan dengan etika. Maka jawabannya ini menggunakan contoh pendekatan etika. Contoh yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita sangat terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Kita cari kata kuncinya. Ya, kata paham. Menggunakan pendekatan apa ini? Ya, kata paham ini menggunakan pendekatan emosi. Saya paham. Kita paham bahwa, ya, itu menggunakan pendekatan emosi. Yang ketiga, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Kita cari kata kuncinya. Kata pikirkan. Coba pikirkan. Menggunakan pendekatan? Iya, benar. Menggunakan pendekatan logika. Karena berkaitan dengan pikiran atau masuk akal. Apakah kalian cukup mengerti penjelasan Bapak? Ya, terima kasih. Kegiatan siswa. Lakukan kegiatan berikut ini. Baik, saya Hendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.